mimma abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Kajian kita malam hari ini tafsir Al-Quran, masih surat Al-Baqarah ayat 168 yang ayatnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitani innahu lakum aduwwum mubin. Wal makna wallahu a'lam bishawab. Yang artinya ya ayuhan nas, wahai manusia. Manusia itu sealam dunia berarti ya. Yang namanya manusia, orang mana saja, diseru oleh ayat ini. Ya ayuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah dari apa yang ada di bumi halalan thayyiba, dalam keadaan halal. Thayyiba yakni enak. Halal dan enak. Halal dan bagus. Enak rasanya. Nah, berarti penduduk bumi memang di bumi banyak makanan, tapi tidak semuanya halal. Yang diperintahkan dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rizki yang ada di bumi adalah yang halal. Jangan asal makan. Nah, berarti yang haram tidak boleh. Iya, tidak boleh berarti. Tidak boleh dimakan. Apa saja yang halal? Banyaklah. Yang halal itu berarti ada halal zatnya, ada halal usahanya, gitu kan? Caranya, gitu kan? Cara mencarinya. Itu semuanya harus halal. Baik cara mencarinya, cara mengambilnya, juga datnya. Seperti datnya yang halal, ya nasi. Kalau daging, daging kambing, daging sapi, daging kerbau, ya, daging domba, itu berarti halal. Dan caranya juga harus dengan yang halal. Nasi diambilnya hasil usaha yang halal. Dibelikan nasi, nah berarti halal. Murni halal. Begitu pula yang lainnya. Harus halal zatnya dan juga halal cara mengambilnya. Ya walaupun nasi tetapi dapat nyolong umpama. Itu berarti haram. Padahal aslinya halal. Karena cara mengambilnya yaitu dengan cara yang haram. Cara apa? Yaitu nyolong. Ya. Ambil punya orang lain tanpa izin yang punya. Maka ini berarti haram hukumnya. Walaupun memang aslinya halal. Tuh. Ada juga yang memang datnya itu mah haram. Gitu. Sudah tidak halal. Dari datnya juga sudah tidak halal. Contoh seperti bangkai. Walaupun memang kambing, kalau bangkai haram. Walaupun memang daging sapi, kalau memang bangkai gitu kan, tidak disembelih dulu, nah itu haram. Atau seperti miras, ya, nah itu memang zatnya sudah haram. Walaupun cara mengambilnya dengan cara yang baik, karena zatnya haram, ya udah haram berarti. Tidak boleh dikonsumsi. Tidak boleh dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayatnya Al-Baqarah
168. Dan selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Mengikuti jalan-jalan setan. Terus jalan setan itu bagaimana? Jalan perbuatan maupun ucapan yang bertentangan dengan agama. Itu berarti jalan setan. Itu langkah setan. Jadi setiap ucapan, perbuatan maupun bisikan hati yang mengandung dosa, nah itu adalah langkah-langkah setan. Ya kan? Kenapa kita tidak boleh mengikuti perbuatan setan, langkah-langkah setan, yaitu perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan atau bisikan hati yang mengandung dosa? Innahu lakum aduwwum mubin. Karena sesungguhnya setan itu adalah sangat nyata permusuhannya bagi kamu. Nah, jadi setan sudah jelas permusuhannya dengan manusia. Makanya dia selalu menjerumuskan manusia supaya manusia tidak beriman. Supaya manusia kafir, atau minimal supaya manusia tidak beribadah kepada Allah. Ya, supaya manusia berbuat dosa. Kalau makan dan minum supaya makan yang haram. Supaya minum minuman yang haram. Nah, itulah langkah-langkah setan. Tapi harus kita ingat nih ya. Setan itu ada dua jenis. Ya. Nah, jenisnya jenis apa? Minal jinnati wanas, itulah setan. Jadi setan yang suka membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia ada dua jenis. Yang pertama adalah jenis jin, yang kedua jenis manusia. Walaupun bentuknya manusia, kalau memang anjurannya, ajakannya kepada hal-hal yang mengandung dosa, hal-hal yang dilarang oleh Allah, oleh agama, maka itu berarti setan. Setan berbentuk manusia. Bentuknya saja yang manusia, tapi sifatnya setan. Nauzubillah. Ya. Nah, bahkan kata Imam Abu Lais As-Samarqandi, musuh manusia yang berbahaya itu bukan hanya setan. Ya, setan ada dua macam kan, jin dan manusia. Ada dua lagi tuh yang berbahaya atau yang membahayakan manusia. Apa yang dua lagi? Yang pertama adalah kemewahan dunia. Nah, gemerlapnya dunia. Ini pun musuh. Ya, yang sangat membahayakan manusia, maksudnya membahayakan iman. Gitu kan? Membahayakan iman manusia karena tidak sedikit ya, gara-gara ingin mendapatkan kekayaan, maka dia menghalalkan segala cara. Nah, ini kan sudah rusak iman. Atau bahkan iman digadaikan, iman dijual. Nah, ini kan bahaya. Ya, itu gara-gara ingin mendapatkan kekayaan, harta benda, kemewahan dunia. Tuh, satu lagi yang kedua, ini yang paling bahaya apa? Yaitu nafsu. Bukan? Nah, di antara keempat musuh manusia yang membahayakan, yang paling bahaya adalah nafsu. Kenapa nafsu paling bahaya? Karena nafsu itu memang tidak bisa dipisahkan dengan diri kita. Ada dalam diri kita. Ada di antara kedua lambung kita. Kan di dalam kitab Risalah Mu'awanah dijelaskan bagaimana bahayanya nafsu. Dan kita diperintahkan supaya kita mengenalnya. Mengenal nafsu kita. Dalam sebuah syair dijelaskan dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Studi tasawuf. Ta'arraf nafsaka la taman gawa ilaha. Panafsu ahbasu min sab'ina syaitana. Yang bisa kitanya, ta'arraf. Kamu harus mengenal nafsumu. Ta'arraf nafsaka.
Ini kalimat perintah. Kamu harus mengenal nafsumu allati la ta'man gowa ilaha. Dan juga jangan merasa aman daripada tipu dayanya. Daripada bahaya-bahayanya. Jangan. Yang pertama kita harus mengenal nafsu kita. Bagaimana itu nafsu kita dalam diri kita. Betul kan? Yang kedua, jangan sampai merasa aman daripada tipu dayanya. Daripada bahayanya. Kenapa? Ya karena yang namanya nafsu itu yaitu mailun ila ma yang bertentangan dengan syarat. Ya. Jadi selalu condong cenderung kepada sesuatu yang bertentangan dengan syarat, dengan hukum syara, dengan hukum agama. Itu nafsu ya. Nafsu kita itu condongnya ke situ. Gitu kan? Jadi makanya tidak mau tuh nafsu diajak ibadah. Enggak mau tuh nafsu diajak berjamaah, enggak mau nafsu diajak thalabul ilmi. Nah, itu nafsu. Maunya apa? Maunya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum syara, dengan hukum Allah, dengan aturan agama. Nah dia senang tuh kan kalau diajak hiburan, senang sekali dia. Kalau diajak maksiat, dia sangat senang tuh nafsu kita tuh. Makanya kita pasti ya sering membuktikan, baik sadar ataupun tidak. Tuh kan kita sering membuktikan, sering terjadi. Contoh, kalau kita umpamanya thalabul ilmi, belajar ilmu agama, jangankan jam-jaman. Bahkan baru 10 menit sudah tidak kuat kayaknya. Sudah nggak kuat tuh. Kalau kita berthalabul ilmi, belajar ilmu agama, atau kita ibadah, kita zikir, kita baca Quran, coba jajal baca Quran. Kuat nggak 10 menit? Ya kan baca Quran kita kan. Dari surat Al-Fatihah terus sampai Al-Baqarah terus gitu kan. Berurutan. Coba buktikan. Kuat atau tidak setengah jam? Masya Allah. Baru-baru setengah jam Masya Allah ya. Kadang-kadang 5 menit 10 menit udah nggak kuat, mata kita sudah ngantuk rasanya. Nah itu nafsu memang. Nafsu itu ogah diajak ibadah. Nafsu kita itu tidak mau diajak kebaikan. Tidak mau diajak baca Quran, tidak mau diajak belajar ilmu agama. Dia pengennya cenderungnya kepada hal-hal yang mengandung dosa, kepada hal-hal yang mengandung maksiat. Ya itulah nafsu kita. Ya kan? Kenapa kita harus mengenal nafsu dan juga jangan merasa aman daripada bahayanya? Nafsu ahbasu min sab'ina syaitana. Karena sesungguhnya nafsu kita itu ahbasu min sab'ina syaitana, lebih jahat min sab'ina syaitana daripada 70 setan. Tuh, bukan satu setan, satu orang setan bukan, tapi lebih jahat, lebih bahaya daripada 70 orang setan. Masya Allah. Ya setan, Masya Allah. Apalagi setan dari golongan jin ya. Kita zikir saja dia takut. Kita baca Quran dia takut. Kita baca la ilaha illallah dia menjauh. Kita membaca istighfar astagfirullahaladzim, setan dari golongan jin menjauh dari kita. Ya. Tapi kalau nafsu kita, walaupun kita zikir, kita baca la ilaha illallah, kita baca istighfar, kita baca Quran, nafsu tetap ada dalam diri kita. Keinginan nafsu tetap tidak bisa dikurangi dengan zikir, dengan la ilaha illallah, dengan astagfirullah tidak bisa. Kecuali dengan lapar. Kan? Jadi cara untuk mengendalikan hawa nafsu supaya nafsu kita jinak, artinya mudah dikendalikan, ya. Maka salah satu caranya adalah dengan puasa, banyak lapar, banyak berpuasa. Puasa apa? Puasa sunnah.
Kalau puasa Ramadan itu tidak boleh tidak ya, karena wajib. Kalau memang kita tidak sakit, kalau memang kita tidak bepergian jauh, nah badan kita sehat, nah itu mah tidak boleh tidak kalau puasa Ramadan per 1 bulan. Nah ini harus ditambah ya, kalau kita ingin bisa mampu untuk mengendalikan hawa nafsu kita, maka banyak-banyaklah berpuasa sunnah. Tuh. Karena tuh waktu pertama kali diciptakan tuh nafsu. Itu akal dulu ya. Jadi sebelum Allah ciptakan nafsu, Allah ciptakan akal dulu. Nah, itu akal setelah diciptakan ditanya, diperintah oleh Allah, wahai akal, mundurlah. Akal pun mundur. Langsung mundur spontan dia. Taat kepada perintah Allah. Wahai akal, majulah. Akal pun maju. Lalu akal ditanya oleh Allah, ya akal, wahai akal, siapa aku dan siapa kamu? Akal menjawab, ya Rob, wahai Tuhanku, engkau adalah Tuhanku, sedangkan aku hambamu yang sangat lemah. Itu langsung seperti itu jawaban akal. Lalu akal dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya akal, tidak aku ciptakan sesuatu pun yang lebih mulia dari kamu. Nah, ini berarti berdasarkan ini, ya, akal makhluk yang paling mulia, makhluk Allah yang paling mulia itu adalah akal. Gitu. Kenapa? Ya contoh, manusia kalau nggak ada akalnya coba. Kadang-kadang jalan-jalan dia telanjang bulat. Kenapa? Akal aja nggak ada. Jadi manusia ada harganya yang pertama, nah itu karena ada akal. Kalau akalnya hilang, itu sama sekali manusia tidak berharga. Masya Allah. Nah, berarti kita kan tahu sekarang. Kita paham bahwasanya manusia dihargain, ya, manusia jadi mulia karena ada akalnya. Kalau tidak ada akalnya, maka dia menjadi orang gila. Kalau jadi orang gila, masya Allah nggak ada harganya, tidak dihargai. Jangan oleh orang dewasa, oleh anak kecil pun dia tidak akan dihargai. Orang gila, tuh kan? Masya Allah. Oh, yang kedua, manusia kenapa ada harganya? Ada nilainya, dihargain oleh orang lain karena ada ruh, ada nyawa. Coba kalau sudah dicabut ruhnya, nyawanya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan boro-boro ada harganya. Udah dikubur. Jangankan orang lain, anak dan istri tidak ada yang mau nemenin. Walaupun hanya 1 detik. Umpama. Ya, walaupun memang waktu berpacaran sama istri ya, sebelum kawin janjinya sehidup semati. Itu katanya. Ternyata kalau suaminya mati, ya istrinya lama-lama paling kawin lagi. Ya, kalau masih muda. Nah, berarti manusia ada harganya, dihargain, dicintai dan disayangi oleh anak dan istri, oleh keluarga, oleh tetangga. Nah, itu karena 2 faktor. Yang pertama karena ada ruhnya alias masih hidup. Yang kedua karena ada akalnya. Kalau tidak ada akal walaupun masih hidup, tetap tidak dihargain, tidak dicintai dan tidak disayangi. Apalagi dua-duanya sudah tidak ada. Akalnya tidak ada, ruhnya juga tidak ada, namanya mati. Namanya bangkai. Dengan insyaallah ya, makanya kita sekali lagi harus mengenali nafsu kita dan peliharalah akal kita, jangan dirusak. Karena akal ini sangat berharga. Jangan sampai dirusak dengan miras umpamanya. Atau dengan hal-hal yang lain yang menjadi faktor penyebab rusaknya akal, jangan. Pelihara akal kita karena akal sangat berharga. Begitu pula nyawa kita. Jangan dijerumuskan kepada hal-hal yang akan mencelakakan jiwa kita, nyawa kita, ruh kita, jangan. Ya, karena
Walaupun kita tidak berusaha untuk menghilangkan nyawa, nanti kalau sudah waktunya, itu pasti nyawa kita akan keluar. Pasti ruh kita akan dicabut. Ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, qala ta'ala, wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atau wa la yastaqdimun. Maka apabila telah datang waktu kematian mereka, kematian manusia, tidak akan maju dan tidak akan mundur sesaat pun. Jadi detik itu, hari itu, tanggal itu, bulan itu mati. Kenapa? Karena sudah datang waktu kematiannya. Sudah datang ajalnya. Nah, itu seperti itu. Teruskan kepada ayat 169. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ini masih berkaitan dengan ayat tadi, ya. Dalam ayat tadi Allah memerintahkan, melarang kepada kita supaya kita tidak boleh mengikuti langkah-langkah setan, karena setan adalah musuh yang sangat nyata bagi kamu, bagi manusia. Innama ya'murukum, alasan yang kedua, karena sesungguhnya setan suka memerintahkan, menyuruh kepadamu, pada manusia, menyuruh apa? Bisu, menyuruh berbuat dosa, menyuruh berbuat keji. Tuh, ya, keji menurut hukum agama. Jadi kesimpulannya, setan itu kenapa tidak boleh diikuti? Karena suka memerintahkan kepada manusia, ya, memerintahkan berbuat dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Nah, udah. Setan itu seperti itu. Dan yang namanya setan tidak pernah putus asa, ya, untuk mengajak manusia kepada perbuatan-perbuatan yang mengandung dosa. Tidak bisa dengan cara ini, pakai cara yang lain, terus saja dia nggak pernah putus asa. Sampai kapan? Sampai kiamat, ya. Atau selama kita masih hidup, selama manusia masih hidup, maka setan tidak pernah putus asa, tidak pernah henti-hentinya menjerumuskan kita, mengajak kita kepada perbuatan, ucapan, dan bisikan yang mengandung dosa kecil dan juga dosa besar. Makanya ayat sebelumnya, jangan ikuti langkah-langkah setan. Dan juga setan suka menyuruh kepadamu, pada manusia, supaya manusia mengatakan kepada Allah apa yang tidak ada ilmunya, mengatakan yang tidak diketahui ilmunya, gitu kan? Yang tidak ada dalilnya. Contoh seperti min tahrimi malam yahrum, mengharamkan yang halal. Nah, ini kebiasaan orang jahiliyah, gitu kan? Sebagian daripada perbuatan orang jahiliyah, Abu Jahal dan kawan-kawan, nah itu mereka suka mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah. Kata Allah halal, tapi kata mereka haram. Nah, ya, ini namanya bicara tanpa ilmu, bicara tanpa dalil, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya, begitu pula zaman sekarang. Walaupun orang Islam umpama, artinya kita jangan sampai mengatakan ini haram kalau memang belum tahu ilmunya, belum tahu dalilnya. Jangan. Atau ini halal kalau memang belum tahu dalilnya. Ya, atau kata guru kita. Guru kita dari dalil, dari Al-Qur'an, dari hukum, dari kitab fikih umpama. Nah, baru kita katakan, wah ini haram. Ini halal. Kalau memang kita orang awam, ya kata siapa haram? Kata guru saya. Ya udah cukup. Ya. Guru kamu kata siapa? Ya, insya Allah guru saya dari dalil, ya, dari Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas, seperti itu. Ya. Nah, terus itu seperti itu, ya. Jadi
suka mengatakan, nah ini sebenarnya perintah setan. Udahlah, itu halal padahal, atau itu haram padahal kata Allah halal. Ya, jadi kalau orang Islam mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah, oleh hukum Islam, nah itu hukumnya kafir, dia murtad berarti. Ya, umpamanya kalau ada orang Islam nih mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah, atau sebaliknya, ya, menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, nah ini murtad sudah, kufur hukumnya. Ya, kalau dia orang Islam. Contoh, menghalalkan riba, menghalalkan miras, ya, menghalalkan berzina, menghalalkan sodomi, menghalalkan korupsi, udah murtad dia berarti. Naudzubillah, subhanallah, alias kufur, keluar dari Islam. Alhamdulillah, subhanallah. Tuh, masih panjang ya. Satu ayat lagi. Ya. Ini mudah-mudahan keburu ya. Dan pada ayat 170 ya. 170 Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alqaina 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Yang artinya wa idh qila lahum, dan ketika dikatakan kepada mereka orang-orang kafir, ya, Abu Jahal dan kawan-kawan, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah. Nah, ini umpamanya kata Rasul seperti itu. Wahai Abu Jahal, Abu Lahab, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah, taatilah apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran. Di antaranya minat tauhidi, bertauhid, mengesahkan Allah, dan juga menghalalkan yang halal, menghalalkan yang dihalalkan oleh Allah, mengharamkan yang diharamkan oleh Allah. Nah, terus jawab mereka bagaimana? Qalu, oh tidak. Mereka menjawab, tidak mau, gitu kan bahasa kitanya. Bal nattabi'u ma alfaina alaihi abana. Tetapi kami akan mengikuti yang kami dapatkan dari bapak moyang kami. Tuh. Itu jawaban mereka. Jadi mereka itu Abu Jahal dan kawan-kawan mengikuti aturan nenek moyangnya. Gitu kan? Apa tuh aturan nenek moyangnya? Nenek moyang mereka, nenek moyang orang-orang jahiliyah, Abu Jahal dan kawan-kawan. Yang pertama adalah min ibadatil asnam, menyembah berhala. Nah, itu diantaranya ya, warisan nenek moyang mereka, warisan orang-orang jahiliyah, bapak moyang mereka. Nah, itu karena bapak moyang mereka mendapatkan bapak moyang mereka seperti itu. Ibadahnya kepada patung. Ya, Masya Allah. Terus awalau kana, apakah walaupun bapak-bapak mereka itu tidak mengerti sesuatu pun urusan agama, ya, apakah mereka tetap akan mengikuti bapak moyang mereka, kata Allah, walaupun bapak moyang mereka itu tidak mengerti sesuatu pun tentang urusan agama. Walayah tadun, dan bapak moyang mereka tidak mendapat petunjuk ila hakin pada kebenaran. Apakah akan tetap mereka ikuti? Nah, buktinya memang iya. Ya, di antara mereka tidak semuanya, gitu. Ada yang beriman, gitu kan? Sebagiannya beriman, sebagiannya tetap mengikuti bapak moyang mereka. Nah, sampai kiamat nih ya. Jadi ayat ini berlaku sampai kiamat.
Artinya semua manusia, apalagi orang beriman, orang Islam, harus mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah melalui Rasulnya. Tuh. Dari mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Contoh Nabi Adam, ya, apa yang Allah turunkan kepada Nabi Adam itu aturan bagaimana? Nah, ada yang sama, haji, sholat, Nabi Adam juga sholat, puasa, sama ada. Rukun Islam yang 5, tuh, itu dari mulai Rasul pertama sudah ada. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, sudah ada. Ya, dari mulai Nabi Adam. Cuman caranya yang berbeda. Gitu kan? Syahadatnya juga beda. Kalau zaman Nabi Adam, asyhadu alla ilaha illallah wa anna Adam Rasulullah, begitu. Zaman Nabi Musa, asyhadu alla ilaha illallah wa anna Musa Rasulullah. Zaman Nabi Isa, asyhadu alla ilaha illallah wa anna Isa Rasulullah. Zaman Nabi Muhammad sampai hari kiamat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sampai hari kiamat. Ya, karena kalau Rasul dahulu sebelum Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah, sifatnya lokal. Ya, untuk masa tertentu dan untuk kaum tertentu, untuk bangsa tertentu. Dari mulai Nabi Adam, Nabi Nuh sampai Nabi Isa alaihi wasallam. Tetapi diutusnya Kangjeng Nabi Muhammad SAW itu sifatnya universal, ya, untuk segala zaman, untuk segala masa, dan untuk segala bangsa. Bukan hanya dari Sabang sampai Merauke, ya, bukan. Tapi dari barat sampai ke timur. Dari Masyrik sampai Maghrib. Nah, itulah diutusnya Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, walaupun memang kita wajib iman, wajib percaya terhadap rasul-rasul sebelumnya. Jangan sampai kita tidak beriman kepada seorang rasul pun. Karena umpama nih, kalau ada orang Islam yang tidak percaya hanya kepada salah satu rasul, umpamanya Nabi Ibrahim atau yang lainnya yang tertulis dalam Al-Quran, ya, yaitu 25, itu kufur sudah hukumnya. Walaupun hanya kepada satu orang rasul. Ya, jadi iman kepada rasul itu harus beriman kepada semua para rasul. Seperti itu. Begitu pula kepada kitab. Harus iman kepada seluruh kitab. Percaya. Cuman kalau kitab-kitab sebelumnya hanya wajib percaya, hanya wajib iman. Tapi tidak wajib mempelajari dan mengamalkan. Ya, kalau kitab terakhir yaitu kitab Al-Quran, di samping kita wajib iman, wajib percaya, juga wajib mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Ya, kesimpulan daripada talim ini, yang pertama, ya, ketika kita usaha, maka usahakan harus usaha yang halal. Ya, jadi supaya hasilnya halal, dibelikan apapun menjadi halal. Seperti itu. Ya. Yang kedua, jangan sampai mengikuti langkah-langkah setan. Artinya jangan sampai berbuat, berucap, atau berbisik dalam hati yang mengandung dosa. Baik dosa kecil, apalagi dosa besar. Dan jangan sampai mengatakan hal-hal yang belum tahu ilmunya. Ya. Dan yang terakhir, kita harus senantiasa mengikuti apa yang diturunkan